cama. Ini adalah tumbuhan yang dikembangkan oleh ahli-ahli pertanian untuk pakan alternatif hewan ternak ruminansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan anak Pak Tani. Apa kabar? Selamat sore. Hari ini sekitar pukul 5 sore ya. Kita mengadakan video lagi. Konten kali ini berbeda karena memang konten ini kita buat tentang peternakan dan pertanian. Kali ini kita bahas tentang rumput pakcong ya. Ada beberapa jenis rumput di sini yang kita tanam di kebun ini yang khusus untuk makanan hewan ternak. Salah satunya ini ada 3 jenis, nanti kita bahas satu persatu. Yang satu ini tentang rumput pakcong. Ya, pakcong ya, Pam ya? Ya, sebelumnya perkenalan, ini adik saya. Siapa nama, Pam? Fahmi Saifuddin Dalimunte. Fahmi Saifuddin Dalimunte. Beliau ini sarjana pertanian agroteknologi. Dulunya bergelut di dunia perkebunan kelapa sawit. Kali ini dia mencoba berwirausaha di bidang pertanian. Kebetulan ada lahan kita sedikit, kita coba tanam-tanam dengan apa yang kita ketahui. Kali ini kita bahas tentang rumput pakcong. Apa ini rumput pakcong ini, Pak? Ini rumput pancong ini biasanya kalau di peternakan biasanya namanya ruminansia ya, hijauan biasanya. Ruminansia berarti Jadi tanaman itu banyak jenisnya ya, bisa ruminansia nanti itu ternak. untuk ternak hijauan ya. Jadi itulah bahasanya. Jadi kalau secara detailnya nanti mungkin bisa Di searching di Google ya. Google ya. Ini rumput pakcong, rumput yang diperuntukkan untuk hewan ternak ya. Hewan ternak di kita itu seperti sapi, kambing, domba dan lain-lainnya. Apa keunggulannya nih, Bang? Kalau keunggulannya mungkin ya untuk sekarang ini mungkin menyikapinya. Jadi kebanyakan orang kan beternak itu kan ya lepas gitu aja ke lahan-lahan gitu kan. Jadi kemungkinan sulitnya pakan ternak lah untuk saat ini mungkin ya. Jadi kalau untuk di kawasan padat penduduk mungkin agak susah untuk hijauan gitu kan. Jadi kalau cara menyikapinya ya inilah gitu loh. Jadi kita budidaya sendiri. Jadi kalau untuk kandungannya cukup tinggi lah. Jadi tapi ya proteinnya tinggi juga. Kemudian ya secara menyikapi yang lainnya ada pengolahannya bisa dijadikan silase lah bahasanya, dan itu menurunkan kadar airnya karena memang pakcong ini kadar airnya cukup tinggi. Jadi caranya dibuat itu ya difermentasi itu banyak nanti campurannya, tapi kalau lebih apanya di silase, dicacah, jadi biar memudahkan tadi ternak itu untuk memakannya dan konsumsinya gitu. Oke, baik. Untuk lebih dalamnya lagi silakan teman-teman searching di Google ya tentang apa ini rumput pakcong. Ini rumput yang dibudidayakan hasil persilangan oleh penemu profesor di Thailand ya. Itu pakcong sendiri adalah nama daerah sekitar berapa tahun yang lalu ya. Ini ada kita tanam sekitar berapa banyak, Pam? Berapa luas ini? Kurang lebih ya adalah sekitar 1 hektar ya. Kurang lebih ada 1 hektar. Jadi ini juga bibitnya kebetulan ini mau kita kurangin ya. Baik kawan-kawan yang mau pingin bibitnya silahkan nanti cek link, kita beri link WhatsApp di bawah, silahkan cek. Ini cukup tinggi. Ini tinggi berapa meter tuh? Ini kami memang udah cukup untuk dijadikan bibit lah, distekkan karena keunggulannya karena udah lebih dari 4 bulan lah nih. Nah, dari lebih dari 4 bulan, dari cukup baik untuk dijadikan bibit ya. Silakan teman-teman ya. Untuk kelebihannya pakcong mungkin kita udah nggak asing lagi ya. Silakan, nggak perlu saya bahas terlalu detail. Intinya saya sini mau melepas ini pakcong yang cukup subur ditanam oleh ahli pertanian. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang Indigofera. Oke, topik pembahasan kita yang kedua yaitu tentang rumput Indigofera ya. Ini rumput kedua yang kita tanam seluas sekitar 3 rantai ya. Sekitar 3 rantai. Ini juga bibitnya mau kita lepas ya. Untuk perkenalan, ini adalah rumput Indigofera, rumput yang kaya akan protein juga, serat sama protein yang biasa digunakan juga untuk ternak ruminansia. Ya, ini kandungan proteinnya tinggi, seratnya tinggi. Rumput ini juga bagus, biasanya dipanen untuk
ada 3 macam mungkin ya, dari daun dan batang, baru daun dan ranting, mungkin ada 3 macam. Jadi itu mungkin untuk lebih jelasnya silahkan kawan-kawan searching lagi ya di Google. Ini tinggi kita punya sekitar 2 kali kita ya. Itu tinggi tuh, itu tingginya segitu. Ya cukup tinggi. Ada tambahan Pam untuk Indigo Vera? Kalau Indigo Vera ini sih bagus untuk karena kan kebanyakan kalau untuk ya kalau kambing lah khususnya ya, karena kalau kambing ini bagus, apalagi kambing itu kan lebih suka kayak kalau bahasa orang Jawa punya ramban lah misalnya kan, Ramban jadi ya, ramban. Jadi ramban. ngeramban ini bagus ya, karena ini juga, tapi kita harus lakukan juga nanti ya, kita olah lagi gitu loh. Jadi kalau hanya gini saja langsung diberikan sih mau, cuman lebih bagusnya ya kita buat ya kita fermentasi lah di silase itu juga, jadi bisa kita campurkan juga tadi dengan jenis bisa juga, tapi harus, kalau lebih baik ini harus dikeringkan dulu Bang. Jadi minimal harus kita ya 6 jam sebelum kita berikan lah. Ini kita tetap jangan, ini kayak Pak Cong sama Indigo Vera ini kadar airnya cukup tinggi berarti ya. Jadi kalau kalau ini agak lebih di bawah dari Pak Cong gitu. Di bawah Pak Cong, lebih banyak air Pak Cong ya. Iya Pak Cong. Jadi biasanya ya ternak itu apabila sudah diberi tambahan makanan seperti Pak Cong, Indigo Vera ataupun Odot ya, itu biasanya kadar airnya udah cukup tinggi. Jadi minumnya ternak itu udah lebih sedikit ketimbang dari sini kita aja angon ya, dia karena kadar airnya cukup tinggi. Kemudian kawan-kawan ya, pengalaman saya juga biasa di peternakan, cara untuk pengaplikasian tumbuhan-tumbuhan ini ke hewan ternak itu biasanya jangan langsung dikasih. Nanti hewannya rata-rata nggak mau makannya. Caranya laparkan dulu dia, beri sekitar bertahap, seperti ngasih makan ayam juga, seperti yang saya ajari pernah di konten-konten saya tentang ayam ya. Berikan berapa persen, misalnya entah 10%, kemudian setelah seminggu atau berapa hari tingkatkan menjadi 20%, 25%, atau mungkin 50%, 70%, sampai berapa persen yang kita mau untuk tambahan odot ini. Nanti lama-kelamaan dia pasti akan suka dengan tanaman ini. Dibiasakan ya. Untuk penggemukan ini cukup sangat baik ya. Ini bibit kita mau lepas karena kebetulan ini ada tanaman sawit di sekitarnya. Tumpang sari dengan sawit, kayak saya mau alihkan dengan sawit. Jadi ini untuk kawan-kawan yang berminat untuk sekitar Labuan Batu, Sumatera Utara ataupun daerah sekitarnya, kita masih bisa bikin aman ya untuk packingnya. Biasanya bibit, tapi ini biasanya bibit biji ya Pak ya? Biji. Tapi ada juga perbanyakannya itu bisa dari batang juga. Dari batang juga bisa. Jadi kalau Pak Cong itu biasa stek batang ya. Stek batang. Kalau cuma lebih rumit memang untuk perbanyakannya. Ini. Ya. Ini sendiri ya. Jadi biasanya sih dari benih. Cuman kalau di benih itu ya kita harus ada perlakuan lagi sih gitu. Oke, nanti untuk pengaplikasian jika berminat kita ajarin. Nanti ini kita lepas. Untuk harga nanti silahkan WA di link deskripsi, nanti saya buatkan link WA-nya. Oke, kita lanjut ke rumput odot. Oke, kali ini kita bahas tentang yang ketiga ya. Kali ini kita bahas tentang Pak Cong. Odot. Ya salah, sorry. Ini odot. Ini odot mungkin udah berapa kali dipanen, jadi mungkin agak kecil. Ada beberapa kita tanam di bagian sana, ya, entah di mana lah, aku nggak tahu. Beliau yang tanam. Jadi ini odot juga sama. Ini adalah tumbuhan yang dikembangkan oleh ahli-ahli pertanian untuk pakan alternatif hewan ternak ruminansia. Ya, ini yang cukup baik dikonsumsi dengan kadar serat dan protein yang tinggi, sama tetap seperti Pak Cong. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan itu, kalau yang lagi viralnya sekarang itu ada beberapa jenis ya. Untuk daerah kita banyak sih, ada beberapa jenis yang dari luar yang dikembangkan di Indonesia untuk tambahan pakan hewan ternak yang dikembangkan di Indonesia yang lagi boomingnya ya. Tapi ini yang di daerah kita ini ada 3, Pak Cong, Indigo Vera, dan Odot. Ini bibitnya juga cukup banyak sekarang dijual ya. Ini sama saya katakan tadi, ini kita mau kurangi karena tapi di sana letaknya nih. Itu ada sawit. Mungkin kelihatan di frame-nya ya.
itu pakcongnya. Bayangin itu kalau saya taksir sekitar 4 meter ya, 4 atau 5 meter itu. Karena juga udah tua, cuman kalau untuk bibit tuh bagus. Udah cukup bagus untuk bibit, sangat cukup bagus. Di steknya udah cantik. Karena dia akarnya juga udah keluar-keluar, itu tinggal tanamin aja. Jadi kawan-kawan yang mau memulai ternak atau lagi mau menanam lahan tumpang sari antara sawit dengan odot ya, untuk mengisi pakan dari ternaknya, ini rekomendasi. Karena kebetulan mau kita kurangin, silahkan ya. Ini kelebihannya Pam, apa nih kira-kira odot ini? Sebenarnya sih sama aja sih sebenarnya sama pakcong, cuman dia ini yang membedakan itu secara mungkin tingginya mungkin ya. Jadi kalau odot ini paling tinggi mungkin cuma sekitar 1 meteran lah. Tapi kalau pakcong bisa lebih kan gitu. Jadi keunggulannya sebenarnya kurang lebih sama. Cuman ada orang kan sifatnya kan memilihnya tinggal kebutuhannya masing-masing lah, maunya yang mana. Silakan kalau mau odot ya odot, ya kalau mau pakcong ya pakcong. Cuman ada kelebihannya, kalau orang biasanya kalau untuk diternak ada suka dipakcong karena mungkin kelebihannya ini. Kalau odot pendek dia, jadi mungkin lebih sedikit. Kalau pakcong dia mungkin dari segi apanya aja lah, mungkin ketika kita budidayakan mungkin rumpun-rumpun yang berbeda. Jadi kalau pakcong satu rumpunnya itu bisa mungkin lebih dari 30 kilo mungkin tapi tergantung dari cara penanganan kita ketika panen. Jadi kalau kita panen itu ada teknik-tekniknya juga, bukan sembarangan kita ambil gitu, enggak gitu loh. Jadi kurang lebih ada jarak yang harus kita atur untuk supaya pertumbuhannya bagus. Gitu juga dengan pakcong. Jadi pakcong ini pun juga banyak sebenarnya, kurang lebih tapi di bawah dari pakcong kalau odot ini. Jadi tinggal masing-masing orang sih butuhnya yang mana. Jadi mungkin ya, kalau saya punya pikiran si anak Pak Tani ini ya, saya nggak ahli pertanian, kemungkinan ini tanaman-tanaman ini ya kembali lagi ke person. Dia peruntukannya misalnya teknik penanamannya itu berada di mana. Seperti mungkin kalau di lahan kosong, mungkin saya lebih rekomendasi untuk pakcong ya. Cuman lebih semak memang. Ya, karena kan iya itu maksudnya kembali ke tanaman kosong ya, misalnya tanah kosong, saya kembalikan itu mungkin lebih rekomendasi pakcong karena cuman mungkin hasilnya lebih biasanya kalau kita setek biasanya itu umurnya mungkin panen 75 hari. Tapi nanti ketika kita panen yang kedua itu kan kalau udah kita panen kan paling tidak ada jarak sekitar berapa inci, 1 inci setengah gitulah. Itu nanti mungkin menurun lagi, bukan 75 hari lagi, udah turun jadi 60 hari. Nanti begitu juga turun sama juga dengan odot ini gitu. Jadi kalau itu karena udah nampak dia semak karena udah tua gitu. Jadi cocoknya memang untuk jadi bibit gitu. Itu tadi kalau misalnya lahan kita tumpang sari lebih mungkin rekomendasi ke, tapi ya tergantung sih panennya juga memang kan nggak mesti harus tinggi besar kan kayak gini. Berapa tingginya yang udah siap panen udah bisa sih, nggak mesti harus tinggi kali. Jadi masih bisa. Terus kalau pola pikir saya mungkin gini. Ya hewan itu juga mungkin seleranya kayak kita juga ya kan, nggak mungkin kita makan itu sayur bayam aja. Jadi mungkin ada selera dia itu mengganti-ganti selera makan. Jadi itu mungkin ada beberapa jenis tanaman ini direkomendasikan itu untuk mengganti selera dia, ganti makanan apa, nanti makanan apa gitu ya. Cuman bisa yang membedakan antara pakcong sama odot itu dari daunnya aja sih sebenarnya. Daunnya lebih. Ternak itu dia tahu mana yang mau dia makan gitu. Jadi dimakannya dulu, ditengok atau dirasa dia. Ketika nanti daunnya ini ngerasa terganggu sama dia nggak akan makan. Kalau cocok dia makan. Jadi gini ya, ini kan rata-rata ya kayak odot sama pakcong ini lebih kayak gelaga yang di pinggir sungai. Karena gelaga itu tapi dia daunnya itu kan agak berbunga kasar apa namanya? Tapi mungkin ini hasil persilangan dari situ juga ya, beberapa jenis rumput ya. Diambil juga. Kalau gelaga itu kan dia kalau kita tebu ya, kita ada gelugunya atau bambu itu kan ada miangnya ya. Kalau orang Melayu bilang miang, kalau orang Jawa bilang glugut ya, glugut atau apa gitu ya. Mungkin itu yang membuat hewan itu kurang selera. Jadi kalau ini odot ini ada tapi mungkin halus. Kayak pakcong juga ada halus. Jadi hewan. Terus tekniknya pengaplikasiannya untuk ternak itu tadi. Silakan WA kita kalau mau bertanya atau pengambilan bibit. Ya, sharing-sharing. Teknik penanaman juga banyak kawan-kawan yang kadang salah. Jadi tanamannya itu tidak berkembang baik. Sepengalaman ada kawan ya Pam ya di sini nanam pakcong. Tergantung persiapan tanam lah itu. Persiapan tanam. Ada pupuk gitu misalnya kalau mau ditanam. Kalau pupuk sih ada, cuman nggak begitu untuk pupuk kimia untuk masa tanam pertama lah. Berikutnya nggak usah mengharapkan kita di rumpunnya itu nanti pasti akarnya akan menyebar kemana-mana. Sudah mencari sendiri nutrisi tanamannya. Sifatnya memang
akarnya itu ya kayak bambu lah. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ambil bibit ke kita, silakan tanya-tanya dulu. Ini sarjana pertanian kayak gini orangnya yang pensiun dari perkebunan berapa tahun, rehat sejenak ya. Kita coba berwirausaha. Mudah-mudahan ada rezeki dari kami dua anak petani. Oke. Sekian dan terima kasih video kali ini, mungkin singkat, tak terlalu banyak materi, tapi intinya kita tetap bermuara di bidang peternakan dan pertanian. Selanjutnya kita bahas apa lagi, tunggu saja di video-video anak petani berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.